Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali di Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap kasih dan setia Tuhan menyertai kita mendekati masa raya Natal dan menyongsong tahun baru. Nah, semoga kasih dan berkat Tuhan ada pada saudara-saudara dan saya dan kita semua. Menyongsong Natal, kita telah belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang terkait dengan peristiwa Natal. Dan kita dua kali membahas tentang Ibu Maria atau Bunda Maria. Kita sebelumnya sudah membahas tentang karakter dan inspirasi dari Bapak Yusuf. Dan sekarang saya ajak saudara-saudara untuk membahas dari tokoh yang lain yang kurang terkenal tapi menarik untuk dicermati, yaitu para gembala di Padang Efrata. Pertanyaannya, apa yang bisa dipelajari dari para gembala di Padang Efrata? Yang salah satunya dia adalah saksi kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Adakah yang bisa dipelajari? Saya jawab ada, dan menarik saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita buka sekalian di dalam kitab Injil Lukas. Ya, kitab Injil Lukas. Kita akan cermati kesaksian tentang gembala di Efrata. Mari kita membuka kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Ada beberapa ayat yang memang harus kita baca, ya. Ayat 8 sampai dengan 20. Yang demikian sabdanya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita jumpai, apa yang kita anggap menarik dari karakter gembala ini? Pertama, gembala di padang Efrata ini bukan gembala yang sedang jalan-jalan giring domba. Menurut tradisi, ternyata mereka adalah gembala yang menggembalakan domba-domba khusus untuk korban. Jadi upacara waktu itu ibadahnya dengan korban, dan setiap saat ada acara atau upacara korban, persembahan kobaran. Dan domba-domba di Efrata inilah yang disiapkan untuk itu. Jadi jangan dianggap ini seperti gembala pada umumnya. Jadi mereka sebetulnya adalah orang-orang yang menjaga hewan atau domba untuk persiapan persembahan. Dengan kata lain, sebetulnya mereka adalah melayani Tuhan juga. Yang kedua, gembala ini secara status sosial mereka bukan orang kaya. Gembala ini juga bukan orang yang memiliki tanggapan tentang upacara ibadat yang tinggi. Mereka hanya gembala, tidak lebih dari itu. Bahkan dari sisi spiritual mereka dianggap sebagai kelas bawah. Tapi untuk mereka yang menjalankan tugas pelayanan yang tidak diperhitungkan, yang dianggap tersisihkan, justru mereka yang pertama-tama menerima berita sukacita Natal. Ini menarik karena berita Natal justru diberikan kepada gembala-gembala yang sederhana, bahkan yang dianggap tidak memiliki derajat yang baik. Saudara, mungkin kita tidak serendah gembala, tapi kita melayani Tuhan. Mungkin kita cukup terhormat, tapi itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah siapa yang melayani Tuhan, dan kita yang sungguh-sungguh meskipun kita ada di strata terendah, ini termasuk yang pertama-tama menerima berita sukacita. Yang ketiga saudara, gembala-gembala itu merupakan kelompok orang yang strata rendah tapi melayani Tuhan. Dan gembala-gembala itu ternyata yang dipilih, diberkati Tuhan. Dia menjadi saksi kelahiran Yesus, bahkan dia juga yang kemudian memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Menjadi saksi dan memberi kesaksian. Betapa banyak kita memahami tentang kebenaran di dalam Alkitab ini, tapi berapa banyak di antara kita yang mengerti lalu diam. Gembala tidak. Gembala dia mengerti, dia menjadi saksi, dan dia memberi kesaksian. Oleh sebab itu, ada baiknya kita tidak hanya mengerti, tapi juga memberi kesaksian tentang pengharapanmu di dalam Tuhan. Gembala-gembala melakukan ini. Mereka memberi kesaksian dan mereka dengan tulus melakukannya. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, gembala-gembala itu menerima berkat Tuhan dan bersuka cita. Mereka tetap sebagai gembala. Mereka tidak berubah menjadi bos. Mereka tetap sebagai gembala, tapi mereka memiliki sikap hidup yang baru, yang optimis, yang penuh sukacita. Dalam ayat bacaan terakhir dikatakan, mereka kembali dengan bersukacita
dan memuji Allah. Saudara, betapa di antara kita sukacita itu mahal. Berapa di antara kita yang di tengah situasi dan kondisi sekarang ini masih tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan bersukacita? Berapa di antara kita di tengah situasi dan kondisi seperti ini yang masih optimis dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong kita? Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang beragama dan mengaku beriman, tetapi tidak merasakan sukacita, tidak merasakan harapan di dalam Tuhan, tidak merasakan berkat Tuhan, bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, mengangkat pergumulan kita, dan kita lalu hidup dalam kedukaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mau mengajak, mari belajar dari sosok gembala yang hidupnya sederhana, tetapi melakukan karya pelayanan karena mereka menjaga kawanan domba untuk persembahan di bait Allah. Marilah kita melakukan apapun sederhana, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melayani dalam bentuk khotbah atau kur karena kita suaranya tidak bagus, tapi kita bisa menyapa saudara-saudara di sekitar kita. Bahkan meskipun mereka berbeda dengan kita bisa berbuat baik pada mereka, kita menyalurkan cinta kasih Tuhan. Gembala, orang yang sederhana tapi melayani Tuhan. Dan dari sosok gembala kita juga belajar untuk sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan, menyaksikan dan memberi kesaksian tentang apa yang mereka lihat. Artinya, saudara dan saya mestinya belajar. Kalau saudara memang betul-betul punya pengharapan di dalam Tuhan, ya saudara harus belajar untuk memberi kesaksian. Kalau saudara atau saya serius, gembala lakukan itu. Mereka tinggalkan dombanya, mereka berangkat bersama-sama dan pergi ke Bethlehem. Mereka melihat dan menjadi saksi kelahiran Yesus itu. Nah, kita juga bisa belajar bahwa diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Alangkah indahnya kita orang sederhana, tapi diberkati Tuhan. Gembala-gembala diberkati Tuhan. Bahkan malaikat datang, jangan takut, aku memberitakan sukacita. Ya, luar biasa. Diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah ada perubahan hidup, ada perubahan sikap, di mana mereka kembali dengan sukacita karena perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan bayi Yesus, dengan malaikat, dengan apa yang mereka lihat, mereka memiliki sukacita. Saudara, betapa banyak di antara kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi tidak ada efeknya, tidak ada sukacita, tidak ada kemuliaan Tuhan. Nah, sepertinya biasa saja. Nah, kalau ini terjadi, maka kita belum beruntung seperti si gembala itu. Oleh sebab itu, saudara, menyambut Natal adalah membuka hati, dan tokoh-tokoh kisah dalam Natal yang kita bisa refleksikan, kita jadikan teladan, kita ambil poin pentingnya. Dan saya berharap dalam rangka Natal kita tetap memiliki semangat dan tidak jatuh pada sekedar tradisi, tapi lebih dari itu kita memiliki semangat untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Yang paling penting adalah perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita dan semangat baru. Kita punya banyak masalah, pergumulan, kesulitan, dan persoalan, tapi kita punya harapan dan keyakinan di dalam Tuhan. Mari sambut Natal dan song-song tahun baru dengan sukacita dan harapan yang penuh. Semoga di tengah pergumulan dan kesulitan kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk hal ini.
Semoga Tuhan memberkati dan menyertai sehingga kami menyambut Natal dengan hati yang baru, perjumpaan dengan Tuhan di dalam iman kami membawa harapan dan sukacita. Kesulitan masalah akan kami hadapi karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan akan tolong kami. Terima kasih ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.